Oke, shalom, selamat siang kelas 12. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita ya di seni budaya. Oke. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya minggu lalu, kita akan belajar mengenai apresiasi karya seni rupa dua dimensi ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi gitu. Nah, Ibu ingatin sekali lagi ya, kalau kalian masih ingat ini bagannya, karya seni rupa itu ada dua, ya, karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Tetapi untuk bab ini, untuk semester ini, kita akan lebih fokus ke seni rupa dua dimensi, ya. Jadi, karya seni rupa dua dimensi itu apa saja sih jenisnya? Ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Seni rupa murni, karya seni yang lebih mengutamakan fungsi keindahan, fungsi estetisnya, sedangkan kalau karya seni rupa terapan yang lebih mengutamakan fungsi penggunaannya ya. Kalau seni rupa murni itu ada seni lukis ya, lukisan contohnya gambar ya, ukiran-ukiran begitu. Seni grafis juga ada gitu ya. Nah, kalau seni rupa terapan dibagi lagi menjadi dua jenis, ada yang kriya, ada yang desain. Kalau kriya itu karena menggunakan karya seni rupa terapan yang pembuatannya itu handmade ya, handmade. Kalau desain ya pembuatannya itu menggunakan komputer ya. Kalau kriya contohnya batik ya yang bisa nanti dihasilkan digunakan untuk baju, fashion ya dan sebagainya macamnya ya. Salah satu contohnya. Desain ada poster, ada ilustrasi, ada logo ya. Yang banyak manfaatnya misalnya poster untuk memberitahukan sebuah pengumuman gitu, logo untuk menampilkan sebuah brand ya gitu ya. Jadi karya seni rupa itu jenisnya. Oke, nah kita masuk ke nilai estetis ya. Dalam karya seni rupa ada namanya estetisnya. Oke, sorry Ibu typo ya, estetis ya. Karya estetis yaitu nilai keindahan. Nah, jadi nilai estetis itu identik dengan keindahan dan keunikan dari karya seni rupa begitu. Nilai estetis bersifat subjektif ya, sesuai selera orang yang melihatnya. Jadi kalau misalnya saya ada contoh nih gambar di samping, menurut Ibu ini gambarnya bagus sekali, ada nilai estetisnya menurut Ibu indah, unik. Tapi kalau ada teman Ibu atau kalian menurut kalian biasa saja ini gambarnya, lukisannya tidak menarik juga toh. Nah, itu ya disebut dengan subjektif ya, nilai estetis yang bersifat subjektif, tergantung pribadi orang yang melihatnya. Nah, disebabkan oleh apa? Ya bisa pengalaman pribadi, lingkungan, budaya, ya bagaimana seorang itu menilai sebuah karya itu indah atau tidaknya itu tergantung dari pribadinya sendiri ya. Salah satunya karena pengalaman hidupnya juga gitu. Oke. Nah, medium. Nah, medium. Nah, dalam berkarya seni tentunya ada medium ya yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Medium itu apa? Medium itu penggunaan alat dan bahan. Ya, jadi kayak menurut Susanto ini 2011, medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni rupa. Jadi medium yang dimaksud ini alat-alat apa saja yang dipakai dan teknik-teknik apa saja yang dipakai. Nah, itu sudah dipelajari ya di kelas 11. Alat ada ya dan tekniknya. Nah, ini contoh alatnya ada kanvasnya, ada kuas, ada ada cat air, ada pensil ya dan lain sebagainya. Begitu. Kalau teknik ada banyak ya, ada teknik akuarel, teknik plakat yang menggunakan cat air dan ada teknik pointless, arsir ya. Arsir menggunakan pensil, pointless, terus akuarel itu menggunakan cat air basah, plakat itu menggunakan cat minyak, terus ada teknik gosok juga, ada banyak ya tekniknya, kalian bisa baca ya, baca-baca kembali, cari di internet boleh, gitu ya, itu pembelajaran di kelas 11, oke? Nah, materi kita singkat ya, kita akan langsung lebih ke, karena kita belajar mengenai apresiasi, maka kita akan
mencoba untuk mengapresiasi beberapa karya seni ya dengan cara kita menganalisis ya komponen-komponennya ya. Karena oke, yang pertama nih, oke, Ibu akan kasih kalian formatif ya, formatif satu. Ini tugas pribadi, ini ada 3 lukisan, oke bukan lukisan, ada 3 ya, tadi ada jenisnya ya, kalau misalnya yang ada gambar gajah itu lukisan ya, termasuk karya jenis seni rupa murni, ada batik, karya seni rupa terapan ya, lebih ke karya jenis kriya, dan ada poster ya, karya seni rupa terapan jenis desain ya, yang seni rupa terapan dalam bentuk desain. Oke, ada 3 jenis ya karya seni rupa 2 dimensi di sini. Nanti Ibu akan berikan formatnya bagaimana kalian menganalisisnya. Dalam bentuk Word akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Jadi kalian akan mengisinya di Word itu ya, diketik nanti dikirimkan ke Google Classroom. Batasnya seperti biasa jam 10 malam. Jangan ada yang telat. Ibu harap kalau kalian telat dan tanpa info, Ibu akan potong nilai. Oke, dan ini akan terhitung sebagai absensi kalian, kehadiran kalian gitu, karena kita tidak bertatap muka ya, begitu. Nah, untuk infonya kalian bisa infokan ke wali kelas kalian ya, yang pastinya yang penting kalian pastikan wali kelas juga infokan ke Ibu. Boleh infokan juga ke PIC kalian, boleh juga kalian chat di Google Classroom atau chat PC Ibu juga boleh ya, kalau kalian ada kendala dan sebagainya macamnya, sehingga Ibu tidak potong nilai ya. Oke, nah contohnya nih, biar kalian tidak bingung, Ibu kasih contoh nih salah satu lukisan. Nah, nanti di Word ya, ada aspek yang akan kalian amati ya, sebagai bentuk apresiasi. Nah, salah satu yang pertama itu ada unsur-unsur rupa yang menonjol. Apa sih unsur-unsur yang menonjol? Unsur-unsur itu apa saja? Ya, kalian bisa baca ya, di kelas 11 sudah banyak dibahas juga itu, harusnya kalian ingat. Ada garis, ada gelap terang, ada tekstur, ada bentuk, ada bidang, ya itu masuk pencahayaannya, warnanya. Nah, unsur apa yang menonjol? Kalau misalnya di sini menurut Ibu yang menonjol itu bentuknya bentuk geometrinya yang abstrak ya, bidang-bidangnya yang terlihat abstrak, tidak terlihat nyata. Yang kedua, objek ya, amati objek yang tampak itu apa di sini. Misalnya kalau di lukisan ini bidang-bidang berupa simbol-simbol figuratif ya, jadi bukan sesuatu yang nyata, tapi sesuatu yang figuratif gitu, bukan yang real. Nah, yang ketiga, bagian objek yang paling menarik ya. Menurut kalian objek yang paling menarik dari gambar ini apa sih? Gitu. Kalau di sini penggunaan simbol-simbol figuratif ya yang menarik karena tidak real tapi lebih figuratif yang bentukannya abstrak, terus perpaduan warnanya juga ya yang terlihat ya sehingga menarik bidang-bidangnya gitu. Yang berikutnya makna simbolik pada unsur objek atau tema. Menurut kalian ada nggak sih makna-makna tersembunyi ya dari gambar lukisan ini? Misalnya menunjukkan simbol maknanya itu dia menunjukkan perpaduan berbagai bentuk yang abstrak. Begitu. Jadi nanti kalian aspek yang kalian amati sebagai bentuk apresiasi itu ada unsur-unsur yang menonjol, objek yang tampak itu apa, bagian objek yang paling menarik itu apa saja, dan makna simbolik pada unsur objek atau tema. Nah, begitu. Nah, kalau kalian bingung, kalian juga bisa baca ya di buku yang sudah Ibu bagikan, di link buku yang sudah bagikan. Kalian juga bisa cari-cari di internet ya kalau kalian lupa unsur-unsur seni rupa itu apa saja. Oke, begitu. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Ibu itu sebagai formatif 1, Ibu ingatkan lagi. Dan sebagai kehadiran kalian, batas kumpul jam 10 malam di Google Classroom. Oke, kalau telat dan tanpa info apapun, Ibu akan potong nilai ya. Jadi usahakan dikumpul biar ada nilai kalian. Oke, dan satu lagi, nanti di minggu depan Ibu akan melanjutkan sedikit materi saja dan Ibu akan jelasin mengenai sumatif yang akan kalian kerjakan dan akan ada formatif 2-nya, tapi tidak akan seribet yang hari ini ya. Jadi minggu depan kita bakalan sedikit materi, Ibu akan kasih formatif 2 juga yang berhubungan dengan sumatif kalian, sekaligus Ibu jelasin sumatifnya bagaimana. Oke, sampai di sini pertemuan kita, pembelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jika ada kendala dan sebagainya macamnya tolong diinfokan ya.
kita punya berbagai macam media sosial, platform ya digunakan dengan baik begitu. Oke, sampai sini terima kasih kelas 12, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.